Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Tresna Lestari dalam pembelajaran jarak jauh bahasa Indonesia. Setelah PTS minggu lalu, hari ini kita akan memulai pembelajaran lagi, melanjutkan materi yang sebelum PTS itu. Mengenai apa? Ada yang masih ingat? Yuk kita mulai. Nah, masih ingatkah kalian dengan materi 2 minggu yang lalu? Materi apa yang sebelum PTS ayo? Ada yang masih ingat tidak? Coba dibuka dulu ya buku catatannya, disiapkan pulpennya, dan kita simak pembelajaran hari ini. Nah, materi 2 minggu yang lalu sebelum PTS adalah teks persuasi. Di sini untuk mengulang lagi, untuk mengingat lagi, ada pengertiannya. Teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan atau larangan. Bisa juga teks persuasi adalah teks yang bersifat membujuk secara halus. Bisa juga teks persuasi adalah teks yang berisi saran kepada orang lain. Intinya, persuasi itu adalah teks yang berisi ajakan, membujuk seseorang untuk mengikuti apa yang kita katakan. Biasanya suka ada di pembelajaran waktu itu di materi iklan dan poster. Nah, itu menggunakan kalimat persuasi, yaitu membujuk dan mengajak membaca agar mau mengikuti apa yang ditulis atau apa yang dikatakan. Seperti itu. Nah, hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Sekarang Ibu akan membahas mengenai kaidah kebahasaan pada teks persuasi. Yuk, siapkan catatannya, siapkan pulpennya, silahkan menyimak. Kaidah kebahasaan teks persuasif yang pertama, adanya pernyataan ajakan. Ajakan dapat pula berarti anjuran, imbauan, dorongan untuk melakukan sesuatu. Ajakan ditandai dengan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sebagainya. Contohnya, kita harus waspada dan hati-hati dengan orang yang tidak dikenal. Nah, yang ditulis miring ya itu adalah kata harus. Yang kedua, jadikanlah media online sebagai sarana untuk belajar. Selanjutnya, ajakan dalam teks persuasi dibagi menjadi 2, yaitu tersurat dan tersirat. Kalau tersurat sudah jelas pada teks atau paragraf itu sudah dituliskan kalimat atau kata ajakannya seperti harus, sebaiknya, jangan, hindarilah. Nah, kalau tersurat, kata-kata itu sudah tertulis di paragraf atau kalimatnya. Sedangkan tersirat tersembunyi di balik pernyataannya. Jadi kata-kata ajakannya itu tidak terlihat tapi tersembunyi dan kita bisa merasakannya. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Fakta juga bisa dibuktikan kebenarannya. Contoh, virus COVID-19 menyebar di Indonesia sejak tahun 2020. Ya, betul. COVID adanya di tahun 2020. Hari Pendidikan diperingati setiap tanggal 2 Mei. Ya, faktanya. Biasanya kalau fakta itu ditandai dengan tahun, tanggal, seperti itu. Selanjutnya ada opini. Opini adalah suatu gagasan, ide, atau pendapat. Isinya pernyataan yang mungkin merupakan komentar, penilaian, saran, dorongan, dan rujukan. Dalam opini, kebenarannya masih bisa diperdebatkan. Contoh, kebanyakan korban kejahatan digital adalah anak di bawah umur. Yang kedua, internet menjadi momok yang menakutkan bagi orang tua. Nah, itu adalah sebagai opini. Selanjutnya, konjungsi argumentatif. Konjungsi argumentatif sering disamakan dengan konjungsi kausalitas, yakni konjungsi yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat, seperti jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, sehingga, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sebagainya. Itu merupakan contoh dari kata konjungsi argumentatif atau biasa disebut kausalitas atau sebab akibat. Contohnya,
Semua pihak harus bersinergi sehingga kejahatan digital dapat diberantas. Yang kedua, anak-anak akan mudah terjerumus jika orang tua terlalu memberi kebebasan. Selanjutnya, konjungsi argumentatif. Oh ya, tadi sudah. Selanjutnya, kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang berkaitan dengan pikiran, ditandai dengan kata diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, dan sebagainya. Contoh, pemerintah memperkirakan ada penurunan angka kemiskinan. Kedua, dokter berasumsi pasien tersebut harus segera dioperasi. Nah, apabila berjumpa dengan kata-kata yang tulis miring, itu disebut kata kerja mental. Lalu ada kata perujuk. Kata perujuk merupakan kata yang merujuk suatu hal, bisa berupa pendapat, data, dan sebagainya. Kata perujukan digunakan untuk lebih meyakinkan dan memperkuat ajakan yang dibuat oleh penulis. Kata perujukan seperti berdasarkan data, menurut pendapat, merujuk pada pendapat, dan sebagainya. Nah, apabila berjumpa dengan kata-kata yang tadi, itu disebut kata perujukan. Contohnya, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah pasien COVID-19 masih mengalami peningkatan. Yang kedua, menurut pendapat pengamat pendidikan, pendidikan di Indonesia sulit bersaing dengan negara lain apabila sistemnya tidak diubah. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun teks persuasi. Apabila kalian akan menyusun teks persuasi, pertama, tentukan temanya. Temanya itu berupa bujukan utama, jadi harus sudah membujuk nih di temanya. Lalu susun perincian. Nah, di susun perincian ini terdapat pengenalan isi, rangkaian, pendapat atau fakta, ajakan, penegasan kembali. Nah, di susunan perincian itu biasanya terdiri dari struktur teks persuasif. Lalu pengumpulan data. Pengumpulan data disertai pendapat dan fakta. Karena agar data-datanya itu bisa ditanyai atau bisa dibuktikan kebenarannya. Lalu pengembangan teks. Apabila semuanya sudah kumpul, tema, strukturnya atau susun perinciannya, terus mengumpulkan bahannya, sudah terkumpul semua, lalu dikembangkan teksnya dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Seperti itu. Nanti dilihat lagi aja strukturnya ada berapa yang di minggu lalu. Terus digabungkan dengan kaidah kebahasaannya. Itu adalah langkah-langkah untuk menyusun teks persuasi. Lalu ada langkah-langkah menyimpulkan teks persuasi. Nah, kalau ini teksnya sudah tersusun atau paragrafnya sudah ada. Yang pertama, membaca keseluruhan teks, mencatat bagian-bagian penting, memahami hubungan logis antar bagian teks, dan terakhir merumuskan simpulan akhir. Lalu ada tugas-tugas dan tugas. Tugasnya tidak sulit. Kalian pasti sudah tahu apa tugasnya apabila saya mengirimkan video, yaitu buatlah ringkasan materi dari materi yang telah disimak tadi. Kerjakan di buku catatan kalian, jangan di kertas selembar, karena catatan itu penting untuk kalian dalam pembelajaran kalian nanti. Terima kasih. Dan jangan lupa, saya selalu mengingatkan protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, sediakan hand sanitizer, jaga jarak, jangan berkerumun atau berkumpul, karena COVID masih ada dan COVID itu nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.